Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, harta pelayanan sebagai rasul kami memiliki dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami sendiri. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terhempit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut demi Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Demikianlah maut giat di dalam diri kami, sedangkan hidup giat di dalam kamu. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berbicara." Karena kami pun percaya, maka kami juga berbicara. Karena kami tahu bahwa Allah yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Allah itu akan menghadapkan kami bersama dengan kamu ke hadirat-Nya, sebab semuanya itu terjadi demi kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar karena semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menghasilkan ucapan syukur semakin melimpah bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tangkapan referen yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa ria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Referen yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Referen yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Referen yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa menjelang kepergian Yesus ke Yerusalem, datanglah ibu Zebedius serta anak-anaknya kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya dan meminta sesuatu. Kata Yesus, "Apa yang kau hendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum,
Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua bersaudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan ini, ibu dari Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan meminta posisi kehormatan bagi anak-anaknya dalam kerajaan surga. Namun Yesus segera mengkoreksi harapan duniawi itu. Ia mengajarkan bahwa kemuliaan sejati dalam kerajaan Allah tidak diukur dari kekuasaan atau jabatan, melainkan dari ketersediaan untuk melayani dan berkorban. Yesus berkata bahwa siapa yang ingin menjadi besar harus menjadi pelayan, dan siapa yang ingin menjadi terkemuka harus menjadi hamba. Nah, makna bagi kita bahwa ambisi rohani harus disertai kerendahan hati. Tidak salah memiliki keinginan untuk dekat dengan Tuhan, tetapi jalan menuju kedekatan itu bukan dengan mencari posisi, melainkan dengan melayani sesama dengan kasih dan tanpa pamrih. Yesus sendiri menjadi teladan pelayanan. Ia berkata, Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya. Ayat ini mengartikan bahwa kita pun dipanggil untuk melayani, bukan untuk dilayani. Pelayanan adalah ukuran kebesaran sejati di hadapan Allah. Maksudnya bahwa dunia mengukur kejayaan lewat kekuasaan, namun Yesus membalikkan nilai itu. Pelayananlah yang terbesar di mata Tuhan. Dengan ini pertanyaan refleksi bagi kita bahwa apakah aku ingin dihormati dan diutamakan, ataukah aku rela menjadi pelayan bagi sesama? Dalam hidup harian, keluarga, teman kerja, komunitas, apakah aku sudah sungguh menjadi hamba bagi orang lain? Adakah bentuk pelayanan konkret yang bisa aku lakukan hari ini sebagai ungkapan imanku? Semoga dengan renungan singkat dan pertanyaan refleksi ini mengantar kita semakin dekat kepada Tuhan Yesus, agar kasih-Nya dapat kita terapkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.